nama Hermann Göring lekat dengan pembantaian orang Yahudi dan penjarahan properti orang Yahudi. Ironisnya, adik Hermann Göring yaitu Albert Göring sangat membenci Nazi dan kerap membantu gerakan perlawanan maupun membantu pelarian dari kamp konsentrasi. Akibat perbuatannya, Albert sampai ditangkap 4 kali dan lucunya selalu dibebaskan oleh Hermann Göring. Hermann Wilhelm Göring lahir di Bavaria pada tanggal 12 Januari tahun 1893 dan meninggal di Nuremberg pada tanggal 15 Oktober tahun 1946 pada usia 53 tahun. Ayahnya Göring bernama Heinrich Ernst Göring yang berdarah Yahudi dari keluarga Eberlin, dan ibunya adalah Franziska Fanny Tiefenbrau, seorang anak petani dari Bavaria. Karena ayahnya sering tidak di rumah, Göring menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di rumah Hermann Eppenstein, ayah angkatnya yang kaya raya, yang juga berdarah Yahudi. Hermann Eppenstein praktis menjadi figur seorang ayah bagi Hermann Göring. Dengan dibiayai oleh Eppenstein, Göring bersekolah di asrama dan kemudian masuk akademi militer. Göring masuk dinas ketentaraan Kekaisaran Prusia pada tanggal 22 Juni tahun 1912. Saat pecah Perang Dunia I, Göring yang sering bertugas di Paris mengalami sakit rematik dan menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah sembuh dari sakit, Göring ditawari temannya agar pindah ke Angkatan Udara Jerman. Ia pun masuk ke detasmen udara lapangan ke-25, tentara kelima putra mahkota Friedrich Wilhelm. Göring ditugaskan sebagai pilot pesawat tempur. Selama bertugas, ia menerima banyak penghargaan, termasuk medali salib besi kelas 1 dan Order pour le Mérite. Pada tahun 1922, Göring bertemu Adolf Hitler dan bergabung dengan Partai Nazi. Awalnya ia menjadi pasukan badai dengan pangkat Oberste SA Führer. Kemudian ia naik pangkat hingga bisa menjadi SA Grifenführer. Tahun 1923, Göring terlibat dalam kudeta Nazi dan mengalami luka tembakan di bagian sendi lutut. Göring pun menjalani operasi di Austria. Selama masa penyembuhan, ia selalu mengonsumsi morfin untuk menghilangkan rasa sakitnya. Akibatnya, ia mengalami kecanduan. Kegemukan di kemudian hari dalam hidupnya adalah hasil dari kecanduan ini. Setelah diberi amnesti atas keterlibatannya dalam kudeta Nazi, pada tahun 1927 Göring kembali ke Jerman. Pada tahun 1928, Göring terpilih menjadi anggota parlemen dari Partai Nazi. Ia bahkan sempat menjabat sebagai presiden parlemen dari tahun 1932 hingga tahun 1933. Göring juga sempat menjadi perdana menteri, dan pada tahun 1938 Göring diangkat menjadi General Feldmarschall di Luftwaffe. Pada malam menjelang Perang Dunia II di Eropa, Göring menentang invasi Jerman ke Polandia karena ia tahu Jerman belum cukup kuat untuk melawan sekutu. Walau ditentang Göring, namun nyatanya Luftwaffe sukses luar biasa di Polandia, Norwegia, dan Prancis. Tanggal 19 Juni tahun 1940, Hitler menunjuk Göring sebagai Reichsmarschall. Dengan jabatan yang seabrek, Göring mendirikan sebuah perusahaan baja dengan nama Reichswehr Hermann Göring yang menggunakan buru-buru paksa. Dalam hal kemiliteran, Göring membuat divisi khusus, yaitu Divisi Hermann Göring. Namun buatan Hermann Göring yang sangat terkenal adalah polisi rahasia Gestapo dan program solusi terakhir untuk masalah Yahudi. Gestapo didirikan oleh Hermann Göring pada tahun 1933. Tugas Gestapo adalah menangkap orang-orang anti-Nazi dan orang-orang yang tidak disukai seperti cacat, kelainan seksual, dan lain-lain. Tidak peduli itu sipil atau tentara. Sementara solusi terakhir adalah tindakan pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi. Pada Juli tahun 1941, Göring mengeluarkan memo kepada SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich
yang berisi perintah untuk membuat rancangan program tersebut, dan Heydrich secara resmi mengumumkan bahwa pemusnahan orang-orang Yahudi sekarang menjadi kebijakan resmi Reich. Di penghujung Perang Dunia Kedua pada tanggal 23 April tahun 1945, Göring mengirim telegram memaksa Hitler untuk menyerahkan kekuasaan militer dan pemerintahan, yang membuat Hitler sangat marah dan terpukul. Tanggal 25 April, Hitler memerintahkan pasukan SS agar Göring ditangkap dan dilucuti semua jabatannya. Göring pun kabur ke Schloss Mautendorf. Pada tanggal 6 Mei tahun 1945, Göring menyerah kepada unsur pasukan divisi infanteri ke-36 Angkatan Darat Amerika Serikat di Austria. Ia pun dibawa ke pengadilan Nuremberg. Di pengadilan Nuremberg, ia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung karena perannya dalam solusi terakhir untuk masalah Yahudi. Tetapi Göring meminta agar diberi hukuman mati dengan cara ditembak. Dia ingin mati sebagai seorang prajurit di hadapan regu tembak. Permintaannya ditolak oleh pengadilan, dan pada tanggal 15 Oktober tahun 1946, Göring mengakhiri hidupnya dengan cara menelan potasium sianida tepat malam hari sebelum eksekusi mati. Mayat Göring dikremasi di Auschwitz Munich dan abunya tersebar di Sungai Isar.